Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Senin 29 November 2021. Kita berada dalam masa Advent. Semoga Anda dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap tersenyum dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 2 ayat 1 sampai 5. Bacaan Injil kita akan baca dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 11 yang menceritakan soal iman seorang perwira yang memohon Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sakit lumpuh, dan Yesus menyembuhkan hamba dari perwira tersebut. Saudara dan saudariku, saya ajak Anda merenungkan, banyak akan duduk dalam perjamuan Tuhan. Keselamatan itu universal. Apakah kita masing-masing sudah siap untuk berpesta? Saya katakan demikian, berpesta dalam perjamuan Tuhan, di meja perjamuan Tuhan. Apakah kita siap? Mengapa saya katakan demikian? Undangan kemurahan Tuhan, saudara dan saudariku, menjangkau semua orang, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, karena undangan itu bersifat universal. Undangan itu buat semua yang mau berpaling kepada Tuhan dengan iman dan ketaatan. Kita tahu Yesus menggunakan banyak gambaran atau perumpamaan untuk menyampaikan seperti apa sih kerajaan Allah itu. Dan salah satu gambaran yang dia pakai adalah pesta perjamuan besar kerajaan. Kita bisa lihat dalam Injil hari ini atau dalam Injil Lukas juga bab 13 ayat 29. Dan Yesus berjanji bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan datang dan berpesta di perjamuan surgawi Bapanya. Yesus menceritakan gambaran atau perumpamaan tersebut dalam Injil sebagai tanggapan atas permintaan dramatis yang dibuat oleh seorang perwira Romawi. Seorang perwira Romawi yang notabene dibenci oleh banyak orang karena dia adalah orang luar, dia bukan termasuk kumpulan bangsa pilihan Israel. Pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi membenci orang Romawi karena orang Romawi mewakili segala sesuatu yang mereka lawan, termasuk dominasi asing dan kepercayaan serta praktek pagan, praktek kafir pada zaman itu. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, mengapa Yesus tidak hanya menerima seorang perwira Romawi dengan hangat, tetapi juga Yesus memuji dia sebagai teladan iman dan keyakinan kepada Allah. Di dunia Romawi, posisi perwira sangat penting. Dia adalah seorang perwira yang bertanggung jawab atas 100 tentara. Dalam arti tertentu, dia adalah tulang punggung tentara Romawi. Polybius, seorang penulis kuno, dia menjelaskan bagaimana seharusnya seorang perwira. Dia katakan, mereka tidak boleh menjadi pencari bahaya. Mereka mantap dalam tindakan, dapat diandalkan. Mereka tidak boleh terlalu cemas, tidak boleh terlalu tergesa-gesa dalam memutuskan. Tetapi ketika ditekan dengan sangat keras, mereka harus siap untuk bertahan dan mati. Seorang yang terlatih. Nah, perwira yang seperti ini, dia mendekati Yesus dengan penuh keberanian. Dan di samping itu, lebih daripada keberanian, dia mendekati Yesus dengan iman. Dia mempertaruhkan segala-galanya.
Dia mempertaruhkan ejekan kroni-kroninya, ejekan dari orang-orang Yahudi, karena dia mencari bantuan dari seorang pengkhotbah keliling dari Galilea. Meskipun demikian, perwira itu dia mendekati Yesus dengan penuh keyakinan, seperti saya katakan tadi, dengan penuh iman, dan dia dekati Yesus dengan penuh kerendahan hati. Dia adalah pria yang luar biasa. Mengapa perwira ini pria yang luar biasa? Karena dia mencintai hambanya. Di dunia Romawi, hamba diperlakukan seperti binatang saat itu. Sesuatu yang hanya digunakan untuk bekerja dan bersenang-senang, untuk barter dan perdagangan. Tapi perwira ini, dia memiliki kasih yang luar biasa, iman yang luar biasa. Dia ingin Yesus menyembuhkan hamba yang dikasihinya. Yesus memuji dia karena imannya, dan Yesus mengabulkan permintaannya dengan segera. Pertanyaan buat kita, apakah kita bersedia menerima cemoohan-cemoohan dalam menjalankan iman kita? Dan ketika kita membutuhkan bantuan, apakah kita mendekati Tuhan Yesus juga dengan iman yang penuh harap? Saudara dan saudariku yang terkasih, Nabi Yesaya menubuatkan waktu pemulihan untuk kota suci Yerusalem dan juga waktu perdamaian universal ketika semua bangsa akan datang ke Yerusalem, ke gunung Tuhan dan ke rumah Allah Yakub, dan menempa pedang mereka menjadi mata bajak. Yesus menggenapi nubuat ini pertama-tama dengan memulihkan baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi kepada persahabatan dengan Allah melalui kemenangan yang ia menangkan di atas kayu salib. Ketika dia datang kembali, dia akan sepenuhnya menegakkan aturan universal tentang kedamaian dan kebenaran, dan menyatukan segala sesuatu dalam dirinya sendiri. Janji Tuhan Yesus adalah untuk semua generasi yang percaya kepadanya. Percaya bahwa kita semua dapat berpesta di meja perjamuan surgawi dengan para leluhur kita, Bapak Abraham, Ishak, Yakub. Mereka yang percaya pada Tuhan tapi belum melihat Mesias yang dijanjikan. Saudara dan saudariku, apakah kita percaya pada janji Tuhan? Dan apakah kita mencari kerajaannya terlebih dahulu dalam hidup kita di dunia ini? Kita ada dalam masa Advent. Masa Advent mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus ingin kita secara aktif mencari Dia dan kedatangan kerajaannya dalam hidup kita. Tuhan pasti akan memberi upah kepada mereka yang mencari kehendak-Nya untuk hidup mereka. Kita dapat mendekati Tuhan Yesus dengan iman yang penuh harap, iman yang penuh kerendahan hati, seperti yang ditunjukkan oleh sang perwira dalam bacaan Injil hari ini. Dan kita akan mengetahui ketika kita tunjukkan itu dengan penuh iman dan kepercayaan, Yesus akan menunjukkan belas kasih-Nya dan memberi kita pertolongannya. Yakinlah, percayalah. Kita semua akan duduk di meja perjamuan surgawi. Keselamatan itu universal. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberi kami makan setiap hari dengan firman-Mu yang memberi hidup. Dan Engkau menopang kami dalam perjalanan kami ke tanah air kami yang sejati bersama-Mu dan bersama Bapa dalam surga. Semoga kami tidak pernah kehilangan harapan akan janji-janji-Mu atau kehilangan semangat untuk kerajaan-Mu, kerajaan kebenaran dan kedamaian. Bantulah dan tolonglah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana dan kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.